Bab 2636. Siapa ayahnya? Mendengar apa yang dikatakan Mileye, Linia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Muda Ye, klan siluman surgawi yang salah sebelumnya. Aku minta maaf lagi atas nama klan siluman surgawi kepada Tuan Muda Ye. Saat dia berbicara, dia memberi sedikit hormat. Mileye memandang Linia dan tidak berbicara. Juan berjalan ke Mileye, dia melirik Linia, sedikit heran, apakah wanita ini adalah orang yang berbeda. Mileye terdiam. Dia tahu bahwa Linia pasti menemukan sesuatu, jadi dia dengan cepat mengubah sikapnya dan menyerah. Harus diakui bahwa wanita ini benar-benar karakter yang kejam, dia mampu mengangkat dan melepaskannya. Mileye menoleh ke arah Tetua Jun. Tetua Jun ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda, aku mengikuti perintahmu. Kalau kamu ingin menghancurkan klan siluman surgawi ini, hamba akan segera menghancurkan klan siluman surgawi ini. Mendengar kata-kata Tetua Jun, wajah Linia di kejauhan tiba-tiba berubah. Dia menatap Tetua Jun di kejauhan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pihak lain sombong. Tidak. Intuisi memberitahunya bahwa apa yang dikatakan lelaki tua di depannya bukanlah kesombongan, tapi kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Kekuatan teroris macam apa ini? Linia terkejut. Mileye melirik Tetua Jun dan diam. Kata-kata Tetua Jun sangat menarik, karena Tetua Jun bisa langsung membantai klan siluman surgawi, tapi Tetua Jun tidak melakukan itu. Tapi menanyakan padanya, jelas sekali bahwa Tetua Jun tidak mau melakukannya. Melihat diamnya Mileye, Tetua Jun takut Mileye akan marah, maka dia buru-buru berkata, Tuan Muda. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tahu, ayahku berharap aku tidak terlalu mengandalkan kekuatan keluarga. Tetua Jun mengangguk, dan berkata dengan lembut, Master Pedang memang sudah berpesan. Mileye tertawa, Tetua Jun, aku ingin bertemu ayahku. Tetua Jun tercengang. Mileye berkata lagi, bantu aku menghubunginya. Nada memerintah. Tetua Jun tidak berani menolak, dia membentangkan telapak tangannya, satu token pedang tiba-tiba melesat ke langit. Bang! Tiba-tiba, cahaya pedang muncul di langit, dan detik berikutnya, seorang pria muncul dalam cahaya pedang itu. Ini adalah pria berbaju biru. Melihat pria berbaju biru, Tetua Jun langsung membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan suara bergetar, salam Master Pedang. Begitu melihat pria berbaju biru, ekspresi Linia berubah drastis. Bahaya. Inilah yang dia rasakan saat ini. Siapa pria berbaju biru di depannya ini? Linia sangat ketakutan, kenapa pihak lain hanya berdiri di sana, tapi memberinya rasa penindasan yang tak terlihat, perasaan itu seperti dia adalah semut. Pria berbaju biru menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, cari aku. Mileye mengangguk, bisakah kita mengobrol? Pria berbaju biru mengangguk, ya. Mileye berkata dengan serius, ayah dan anak mengobrol, bicara tapi jangan main tangan, oke? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, oke, ayo ngobrol. Mileye tiba-tiba bertanya, ayah, pernahkah kamu mengandalkan kakek? Pria berbaju biru memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye bertanya lagi, ayah, apakah ayah akan selamat tanpa bantuan kakek? Pria berbaju biru terdiam. Mileye menunjuk ke Linia di kejauhan, apakah menurutmu musuhku ini normal? Pria berbaju biru terkekeh, aku mengerti maksudmu. Kamu tidak puas karena aku menelantarkanmu, kan? Mileye menggelengkan kepalanya, kamu salah. Ayah, aku bukannya tidak puas denganmu. Aku hanya sedikit kecewa. Pria berbaju biru menyipitkan matanya sedikit, kecewa. Mileye mengangguk,
Aku putramu, tapi maaf saja, kamu belum melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang ayah. Aku tidak pernah merasakan cinta seorang ayah sejak aku masih kecil, dan aku bahkan tidak memiliki konsep kata ayah. Ya, aku telah banyak menderita sejak aku masih kecil. Penderitaan ini telah menempa tekad aku dan kebijaksanaanku. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi menurutku hidup seseorang seharusnya tidak hanya penderitaan dan kesulitan, tapi juga memiliki perasaan, cinta, persahabatan, hubungan ayah-anak. Ayah, apakah menurutmu kamu telah melakukan tanggung jawabmu padaku? Pria berbaju biru terdiam. Mileye berkata lagi, kamu berharap aku dapat menghadapi semua kesulitan. Itu tidak salah, tapi kamu tidak pernah memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kesulitan ini adalah sesuatu yang dapat aku tanggung sekarang. Dia berkata dengan tersenyum, seperti apa hubungan kita sebagai ayah dan anak sekarang? Kamu berharap suatu hari nanti aku akan mencapai alammu atau bahkan melampauimu. Ini adalah harapanmu terhadapku. Lalu, selain itu, masih ada sesuatu antara kita selaku ayah dan anak. Pria berbaju biru terdiam. Mileye sedikit tersenyum, ngomong-ngomong tentang kamu, ayah, aku sendiri merasa sedikit sedih, karena aku pernah mengenang tentang kamu, tapi di ingatanku itu kosong. Tangan kanan pria berbaju biru bergetar sedikit. Mileye berkata lagi, aku tidak membenci kamu, karena aku memahami hidup kamu. Kamu bangkit dari penderitaan, kamu berpikir bahwa penderitaan dapat menempa pikiran, membuat orang menjadi dewasa, dan membuat orang menjadi berbakat. Jadi kamu tidak menginginkan aku menjadi generasi kedua, berharap aku juga bisa bangkit dari penderitaan. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia membuatku merasakan kehangatan dan kasih sayang, sedangkan ayah membuatku merasa asing. Kita tidak seperti ayah dan anak, tapi lebih seperti guru dan murid. Kamu ingin aku menjadi kamu, tapi aku bukan kamu. Aku pernah melihat orang tua dari anak lain melindungi mereka dari angin dan hujan, dan aku sangat iri. Ketika aku bertemu musuh yang kuat, aku mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tapi aku berharap seseorang berkata kepadaku, jangan takut, langit runtuh pun ayah akan tahan. Saat dia mengatakan itu, dia memandang pria berbaju biru dan berkata dengan serius, ayah, aku akan bekerja lebih keras dan melampaui kamu. Tapi, aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu bukan ayah yang berkualitas. Aku akan belajar dari kamu. Kalau aku memiliki seorang putra, aku tidak akan menelantarkannya, aku akan menemaninya, biarkan dia memiliki keluarga yang lengkap. Ditemani sangatlah penting, karena hubungan antara ayah dan anak tidak boleh dingin dan kejam. Pria berbaju biru menatap Mileye, jejak rasa bersalah melintas di kedalaman matanya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bibirnya bergerak, ingin mengungkapkan permintaan maafnya, tapi dia sangat dominan sepanjang hidupnya, dan tidak pernah mengatakan kelembutan kepada siapapun. Untuk sementara, kata-kata yang keluar dari mulutnya tiba-tiba tertahan. Mileye tersenyum dan berkata, ayah, kamu pergi saja. Aku akan berjalan di perjalananku selanjutnya dan melakukan yang terbaik. Pria berbaju biru berkata dengan lembut, jangan salahkan aku, oke? Mileye terdiam. Pria berbaju biru berjalan perlahan ke depan Mileye. Dia menepuk bahu Mileye dengan ringan, lalu berkata, aku tahu, aku kejam padamu. Apa yang aku lakukan saat itu benar-benar salah, karena pada saat itu, seperti yang kamu katakan, aku bangkit dari penderitaan, jadi aku ingin kamu menjadi seperti aku. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak punya pilihan. Karena tidak ada yang mengajariku bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana kakekmu memperlakukanku saat itu. Buang saja aku di benua kultivator misteri,
kalau bukan karena aku berumur panjang, aku bahkan tidak tahu bahwa aku masih punya ayah. Kalau kamu ingin menyalahkan, kalau kamu ingin membenci, bencilah kakekmu. Dialah yang menjadi pelopor melantarkan anak dan menyebabkan budaya buruk keluarga yang kita. Ode yang. Mileye terdiam. Oh sial. Ayahnya ini benar-benar bukan manusia, dia langsung melemparkan kesalahan. Pertanyaannya, apakah kesalahan ini juga bisa dilempar? Pria berbaju biru berkata lagi, aku akui aku tidak melakukan apa yang kamu katakan tentang menemanimu. Tapi, kamu harus memaklumi ayah. Kalau kamu merasa sulit dan pahit, pikirkan tentang aku saat itu, apakah aku tidak menyedihkan saat itu? Apakah aku tidak menderita? Aku juga menderita. Ayahmu berkelana saat itu, dan ada banyak musuh. Lihat garis darah kita, bagaimana itu bisa terjadi? Itu semua hasil dari akumulasi pembunuhan ayah. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. Semua orang di sekitarmu masih ada, tapi apakah kamu tahu, ayah saat itu tidak bisa menemukan ayah sendiri dan ibuku meninggal. Aku hidup sendirian. Itu sulit. Hidup ayah lebih sulit darimu. Mileye. Pria berbaju biru melanjutkan, kamu bilang musuhmu tidak normal, tapi apakah musuh ayah dulu normal? Jangan bicara tentang hal lain, mari kita bicara tentang Destiny dulu. Apa menurutmu dia normal? Tidak, tidak normal. Bukankah ayah juga bisa bertahan? Kamu hanya melihat bahwa ayah tidak terkalahkan sekarang, tapi kamu belum melihat seberapa banyak kesulitan yang dialami ayah saat itu. Hidupku juga menderita. Wajah Mileye ditutupi dengan garis-garis hitam. Oh sial. Apa yang salah? Bertingkah seperti dialah ayahnya. Pria berbaju biru menoleh dan melirik Linia, aku juga ingin membantumu. Tapi, pikirkanlah. Ayahmu melewati ratusan triliun star teritori untuk membunuh orang di level ini. Itu memalukan. Sama sepertimu, kalau temanmu dari kota Kinceng memintamu untuk kembali ke sana dengan melintasi jutaan star teritori untuk membunuh seekor semut, apa perasaanmu? Mileye tercengang. Di sisi lain, wajah Linia dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Semut. Di mata pria berbaju biru, apakah ketua klan itu semut? Semua master klan siluman surgawi terbakar amarah dan hendak meledak, tapi mereka dihentikan oleh tatapan Linia. Orang-orang di belakangnya tidak bisa melihat kengerian pria berbaju biru, tapi dia tahu bahwa pria berbaju biru di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan klan siluman surgawi. Kalau bertarung, itu pasti memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan. Harus bersabar. Harus bertahan. Gara-gara Linia, biarpun master klan siluman surgawi itu marah, tapi mereka tidak berani menyerang. Di klan siluman surgawi, perkataan Linia sangat diakui. Di kejauhan, pria berbaju biru tersenyum sedikit, anak muda, aku ingat sesuatu, aku pernah mendapat harta karun. Awalnya aku ingin memberikannya padamu, tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan ini. Sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan ini. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang muncul di depan Mileye. Mileye sedikit penasaran, ini. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, aku pungut itu. Oh tidak, aku mencari satu pedang khusus untuk kamu. Ini dibuat khusus untuk kamu. Ini adalah pedang dewa kualitas super. Sangat cocok untuk kamu, kamu simpan. Mileye. Pria berbaju biru berkata lagi, ini pertama kalinya bagimu menjadi anak, dan aku pertama kali sebagai ayah, jadi jangan terlalu banyak tuntutan. Lagi pula, ini pertama kalinya bagi kita harus memaklumi satu sama lain. Bekerjalah dengan keras. Ayah tidak akan pernah melupakanmu. Baiklah, ayah masih memiliki sesuatu untuk diurus, ayah pergi dulu. Kamu, bekerja keras,
berusaha dengan keras, kamu bisa melakukannya. Ayah percaya padamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di arena, Mileye agak panik. Apa-apaan? Bersambung.